Baiklah, perkenalkan saya Marcelinawan Syama, NIM 2002 11 06 095. Di sini saya akan membuat sebuah tugas topik 3 dari mata kuliah struktur data. Dan kita langsung saja ke soal tersebut, yaitu yang pertama, buat program menggunakan larik yang akhir kodenya adalah sebagai berikut. Itu yang pertama, isi elemen dengan indeks 0 sama dengan 75, isi elemen dengan indeks 1 sama dengan 80, kemudian isi elemen dengan indeks 2 sama dengan 77, kemudian keempat, isi elemen dengan indeks 3 sama dengan 90, dan yang terakhir isi elemen dengan indeks 4 yaitu 75. Dan kita langsung saja ke program yang telah saya buat di aplikasi tersebut. Di sini sebelumnya saya menggunakan bahasa pemrograman yaitu C++. Dan yang pertama saya menggunakan include Eostream sebagai library, kemudian using namespace std, dan untuk in main-nya yaitu array sebanyak 5 variabel. Kenapa memiliki 5 variabel? Karena array adalah sebuah nilai yang memiliki nilai di dalamnya, yaitu 5 array memiliki 5 variabel juga. Yang pertama 75, 80, 77, 90, dan 75. Seperti pada soal yang sebelumnya saya telah bacakan terlebih dahulu. Kemudian in-nya yaitu menggunakan for looping, yaitu i sama dengan 0, dan juga i kurang dari 5 dengan i C++. Lalu cout-nya yaitu isi elemen dengan indeks, memiliki sebuah variabel i, dan kemudian nilai i, dan kemudian n for all, lalu tutup kurung, dan kemudian juga yaitu terakhir tidak lupa untuk menaruh sebuah return 0 agar supaya dari sebuah program yang setelah saya buat ini bisa berjalan dan bisa di run. Dan kemudian kita coba run, dan kita lihat pada hasil run dalam program yang telah saya buat, itu sama dengan sebuah program yang ada di soal yang tadi yang saya bacakan. Kemudian kita lanjut, yaitu nomor 2, buat program menggunakan string dengan hasil akhir, yaitu yang pertama K-pop, yang kedua Ulan Jamila, yang ketiga Yopilatul, dan yang keempat Andin, dan yang kelima Ahmad Albar. Dan kita langsung saja ke program yang telah saya buat di aplikasi Codeblock. Dan seperti biasanya saya menggunakan bahasa pemrograman C++ seperti yang ada pada nomor 1 yang telah saya jelaskan tadi. Dan di sini di sebuah program yang telah saya buat ini, saya menggunakan sebuah library juga seperti sama yang ada pada soal yang nomor 1 pada sebelumnya, yaitu include Eostream, kemudian using namespace std, dan di sini in main-nya adalah string yang berupa variabel a, b, c, d, dan e, dan variabel a-nya yaitu pertama K-pop, variabel b-nya itu kedua Ulan Jamila, dan variabel c-nya
yaitu Yopila tool, dan yang D-nya yaitu keempat adalah Andin, dan variabel kelima yaitu E, yaitu Ahmad Albar. Dan di sini kita langsung cout-nya yaitu cout A, N for all, cout B, N for all juga, dan cout C juga N for all, dan cout D sama juga N for all, dan cout E juga N for all. Dan di sini kita tutup kurung dan kita coba jalankan, meskipun tidak menaruh sebuah return 0 karena menggunakan string juga bisa tidak menaruh sebuah program yaitu sebuah sintaks return 0. Dan kita coba langsung run. Dan kita lihat di sini sebuah program tersebut berhasil dan sebuah outputnya bisa dapat deteksi. Dan pertama itu K-pop, yang kedua Wulan Jamila, dan sebuah output yang ada pada program ini sama seperti juga yang ada pada soal. Dan kita lanjut ke nomor 3, yaitu kita balik ke soal dulu dan kita masuk ke nomor 3, buat program menggunakan string yang menampilkan sebuah kata pasti bisa yang berupa vertikal. Dan kita langsung masuk ke sebuah pemrograman yang telah saya buat, yang seperti sebelumnya juga saya membuat, yaitu menggunakan bahasa pemrograman include IOStream using namespace std dengan inmain. Sini menggunakan string juga ya, dengan kata pasti bisa, dengan for loopingnya integer i agar supaya bisa membaca sebuah program tersebut. Kemudian cout adalah sebuah kata dengan integer i, kemudian N for all, tutup kurung, lalu return 0. Dan kita coba untuk menjalankan program yang telah saya buat pada saat ini. Dan kita run dan berhasil di run, dan sebuah program tersebut bisa digunakan. Lalu kita ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 4, buat program menggunakan pointer yang menampilkan judul yaitu badai pasti berlalu, kemudian pengarang marga T, dan jumlah sebanyak 2. Dan kita langsung saja ke program yang telah saya buat. Seperti sebelumnya, saya juga menggunakan sebuah library yang sama pada soal-soal sebelumnya, yaitu include IOStream, kemudian sama juga seperti soal-soal sebelumnya juga, yaitu using namespace std dengan inmain yaitu string sebagai judul, atau judulnya itu badai pasti berlalu, dengan pengarang marga T, dengan integernya sebanyak 2. Di sini string yaitu judul dan juga string, kemudian stringnya juga yaitu pengarang, kemudian integernya di sini sebagai jumlah, dengan cout yaitu judul, kemudian
di sini jadi JDL, kemudian N for all. Sama juga seperti pengarang PNG dengan N for all. Dan kali ini tidak memakai sebuah return null, dan kita langsung eksekusi apakah bisa terbaca sebuah program yang telah saya buat ini apa tidak. Dan langsung saja kita run. Dan di sini sukses, datanya bisa terbaca dan siap digunakan. Kemudian yaitu nomor 5, buat program yang dapat mempertukarkan dua bilangan. Dan langsung saja kita ke sebuah program yang telah saya buat, yaitu kita lihat pada program kali ini saya juga menggunakan seperti pada soal-soal sebelumnya, yaitu library-nya yaitu include stream dengan using namespace std juga ya. Kemudian kita ke in main-nya yaitu integer x, y, dan z sebagai sebuah variabel. Kemudian cout-nya yaitu angka pertama dan cout keduanya yaitu angka kedua, dengan sin sebagai sebuah variabel x dan sin kedua yaitu variabel y. Dan pada tiga variabel tersebut kita akan mencari sebuah nilai dari y, yaitu nilai z. Dengan cout angka yang pertama kita ingin membuktikan bahwa kita bisa mencari dari sebuah nilai sin pada x dan y. Dan di sini cout-nya angka yang pertama juga dengan x, n for all, dengan cout angka kedua juga yaitu y sama dengan n for all. Kemudian kita return null, dan di sini kita coba untuk menjalankan sebuah program yang telah saya buat. Dan kita coba run, apakah berhasil. Dan di sini kita masukkan 3 dan angka keduanya 5. Dan proses returnnya yaitu access time jadi 9,7 second. Dan program ini berhasil. Kemudian di soal yang terakhir yaitu buat program yang menampilkan masukkan nilai dan keluaran fungsi faktorialnya. Kita langsung ke program yang telah saya buat. Di sini saya juga menggunakan include stream sebagai library dengan using namespace std, dengan main-nya yaitu integer i, k sama dengan 1, dan integer j. Lalu cout, masukkan bilangannya akan difaktorialkan, kemudian sin yaitu j, cout-nya j sama dengan titik 2. Kemudian for-nya menggunakan sebuah variabel i sama dengan j, dengan output yaitu i sama dengan 1, dengan dan juga i sebagai variabel atau integer. Di sini k sama dengan k dikali sama dengan i, dengan if-nya yaitu outputnya i lebih besar dari 1. Dengan di sini juga cout-nya dengan sebuah output i,
Kemudian dengan sebuah else yaitu cout juga i dengan n for all. Kemudian di sini cout-nya yaitu hasilnya. Di sini kita akan mencari hasil dari sebuah program yang telah saya buat ini, dan kita akan coba untuk langsung menjalankan sebuah program yang telah saya buat ini untuk mencari sebuah hasil dalam sebuah cout. Untuk mencari sebuah hasil cout dari k, mencari sebuah hasil dari variabel k. Di sini kita akan langsung menjalankan. Kita coba run dan kita masukkan, misalnya sini saya masukkan 5 faktorial. Dan saya enter, dan di sini kita lihat yaitu saya faktorial 5 dengan 5 dikali 4 dikali 2 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1, dan sebuah program yang saya buat berhasil. Sekian, terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan sebuah hal yang tidak bisa dipahami, mohon maaf. Saya Marsin Muhammad, terima kasih dan selamat malam.